Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung bersama dengan Worship From Home. Selamat bergabung bersama dengan Pastor Iris Helena Tamba dari BFA Cibubur Bekasi. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung, tolong di-share, tolong dibagikan kepada teman-temannya, karena semua program Worship From Home adalah program penginjilan, program kabar baik yang kita bagikan kepada seluruh suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa berhak menerima kabar baik, berhak menerima kesembuhan, berhak menerima pemulihan, berhak menerima panen raya tahun ini. Selamat pagi Ibu Yuris Tangga, shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Ibu Veronica, shalom, shalom. Jendi Tanjung Balai Karimun, shalom. Julinda sudah sampai di Johor, Malaysia lagi. Selamat pagi Esther Wula, Sermi Patrick, puji nama Tuhan. Jangan lupa di share ya, 10 kali bagikan ke grup-grup Anda ya. Jangan pelit-pelit paket data, jangan pelit-pelit membagikan ya. Bagikan semua kepada teman-teman kita, bagikan semua kepada saudara-saudara kita, supaya mereka juga semuanya mengalami lawatan Tuhan. Berlian Sigiro, Ida Panggabean, puji nama Tuhan. Bagikan semuanya ke teman-teman kita semua ya. Bapak Ibu Saudara juga jangan lupa untuk support fanpage BFA Cibubur. Anda juga boleh kirim bintang ya. Harus kirim bintang. Gimana cara kirim bintang? Belajar sendiri, jangan tanya Pastor Iris lagi. Karena Pastor Iris mau bagiin firman sama mau ajak Bapak Ibu Saudara nyanyi nyembah Tuhan. Nanti ngajarin kirim bintang, Pastor Iris lupa sama materi khotbah. Jadi belajar sama anak-anak muda yang ada di rumah ya, bagaimana kirim bintang supaya fanpage ini jadi fanpage favorit sampai ke ujung-ujung bumi. Karena beberapa komen-komen datang dari bahasa Arab, dari bahasa-bahasa yang saya tidak mengerti artinya. Mereka juga mulai menonton dan ikut berdoa dalam program Worship From Home. Even I'm not use English fully, saya tidak menggunakan bahasa Inggris tapi secara full, but I believe in Holy Spirit. Saya percaya Roh Kudus mengajarkan kepada setiap orang Kristen yang ada di seluruh dunia, mereka mengerti ini adalah konten program pujian penyembahan, ini adalah konten program kesembuhan ilahi, ini adalah konten program kedekatan kabar baik kepada orang-orang yang luar biasa. Ibu Nektia Tipardede, puji Tuhan, selamat pagi, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Ya, hari ini ke Batam, Sabtu pagi baru ke Johor. Dalam nama Yesus semua perjalanan Julinda dan anak-anaknya lancar ya. Tidak ada lagi kuasa-kuasa gelap yang coba mengganggu. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Jendi dan keluarga, seluruh keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan Bapak Ibu Saudara juga untuk Worship From Home. Puji nama Tuhan, 1.500 jiwa ya kumpulkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bagikan program ini kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, karena kita tahu semua orang berhak menerima kabar baik. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ibu Eli Sinaga, Elvi Veronica, Dian Loloan Dian, Berlian Sigiro, ya semuanya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur sebab Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna memberikan kami masih hidup satu hari ini. Terima kasih untuk kehidupan, nafas hidup, oksigen yang Kau berikan, jantung, paru-paru, ginjal, seluruh tubuh kami yang bekerja dengan sempurna, itu semua anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dalam program ini yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang mengalami penderitaan Tuhan berikan penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Hore, hore, hore. Amin. Selamat pagi yang sudah kirim bintang. Tuhan Yesus memberkati, menggantikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah kirim program ini juga ke teman-teman Anda. Ayo kita sembah Tuhan ya. Dijauhkanlah kita dari hal-hal yang bahaya, dijauhkanlah kita dari virus dan bakteri, didekatkanlah kita dengan sukacita dan damai sejahtera dari sorga. Siapa yang mau panen raya, ketik di kolom komen, selamat datang di tahun panen raya. Saya menerima Efesus 1 ayat 3, Pneumatikos blessing. Hore! Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu,
dari Taiwan Cici Loren, Stella Rantum dari Cafe Lokon Kota Wisata, Julinda, puji nama Tuhan bisa ikut bergabung bersama. Midin Art, ya puji Tuhan, puji Tuhan. Sama-sama kita sembah Tuhan. Oh bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tangan terangkat ke sorga. Tuhan, yang asam lambung angkat tangan, Tuhan sembuhkan. Ayo semuanya. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Shalom semuanya. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku. Saya menerima Efesus 1 ayat 3 Pneumatikos Blessing. Ketik semua di kolom komen. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat pagi bangsa-bangsa, selamat pagi kota-kota. Hore, hore, hore. Tuhan tidak pernah jauh dari saya. Ketik di kolom komen. Tuhan tidak pernah jauh dariku. Tuhan selalu memperdulikan aku. Ketik di kolom komen. Deklarasi, afirmasi kepada jiwamu. Tuhan tidak pernah jauh dariku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dia sangat-sangat mengasihi aku. Panggil namanya Yesus, maka Dia hadir bagimu. Dia hadir bagimu. Dia mengasihi setiap kita. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Tuhan memberkatimu berlipat-lipat kali ganda. Yang belum kirim bintang, kirim bintang. Hore. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Yes. Begitupun jiwaku. Intan Hinalang, Putri Sinaga, Rambu Susan, Jenny Frans, Rapi Simamora, Risnawanti. Bagikan, bagikan. Nori Sinaga. Hanya yes. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku. Tuhan tidak pernah jauh dariku. Tuhan selalu mendengar seruanku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya. Siapa yang mau tinggal di dalam pelukan Tuhan? Ibu Eti Johan, siapa yang mau tinggal di pangku sama Tuhan? Siapa yang mau dipeluk Tuhan pagi hari ini? Ketik di kolom komen. Terima kasih Tuhan sudah pangku aku. Terima kasih Tuhan sudah peluk aku. Saat Tuhan memelukmu, saat Tuhan memangkumu, semua beban-bebanmu sirna, semua penderitaanmu sirna, semua penyakitmu sembuh, semua masalahmu hilang. Hore, hore, hore. Siana Poluan, Neti Yakte Pardede, Jenny Frans, Stella Rantung. Ayo bagikan kepada teman-teman kita. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah ya. God bless you more, more, more and more. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Hore. Tuhan selalu mendengar seruanmu. Tuhan selalu peduli kepadamu. Ketik di kolom komen. Tuhan tidak pernah jauh dariku, ya. Yang sering menjauh dari Tuhan adalah manusia. Yang sering berubah-ubah adalah saya dan Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sering berubah-ubah. Manusia itu moodnya selalu berubah-ubah. Manusia itu emosinya selalu berubah-ubah. Manusia itu hatinya selalu berubah-ubah. Makanya dalam kitab Yeremia tertulis,
Siapa yang bisa mempercayai hati? Hati itu licik. Hati kita bisa hari ini kita tiba-tiba setia, bisa nanti malam kita tiba-tiba merasa kecewa sama keadaan, merasa kecewa terhadap seseorang. Kalau orang baik sama kita dan tiba-tiba dia berubah menjadi jahat kepada kita, kita langsung kecewa kepada dia. Tapi tidak dengan Tuhan. Sejahat apapun masa lalu kita, seburuk apapun yang pernah kita lakukan, Tuhan gak pernah berubah sayang sama Anda. Hore, hore, hore. Bersyukurlah Tuhan itu baik. Ketik di kolom komen, terima kasih Tuhan sebab Engkau mau menerima aku, sebab Engkau tidak pernah menolak aku. Terima kasih Tuhan sebab Engkau sudah memangku aku, Engkau sudah memeluk aku pagi ini. Ketik di kolom komen, terima kasih Tuhan Engkau melawat aku. Yes. Thank you Jesus, thank you Lord. Bagai tanah gersang. Terima kasih yang kirim bintang. I love you, God bless you. Bagikan, 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 bagikan. Oh Jesus, we love you Lord. Begitupun jiwaku, Tuhan. Tangan terangkat ke sorga, sama-sama. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Tuhan tidak pernah jauh dari Marlina Bago. Tuhan tidak pernah jauh dari Stella Rantum. Tuhan tidak pernah jauh dari Loren. Tuhan tidak pernah jauh dari Siana Poluan. Tuhan tidak pernah jauh dari Netiak Tipardede. Tuhan tidak pernah jauh dari Pastor Riris. Untuk lebih dekat lagi padamu. Terima kasih Tuhan sebab Engkau melawatku. Ayo Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, lawatan Tuhan terima, 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 terima. In Jesus name. Oh, Junina Enggolan, Fajar Mustafa, Rapi Simamora, angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ayo angkat tanganmu, angkat tanganmu. Bagikan kepada teman-teman kita lebih banyak lagi. Bagikan kepada mereka, katakan, ayo sembah Tuhan sama-sama. Adrian Satoding, bagikan kepada saudara-saudaramu. Norhi Sinaga, Ristiana Simanjuntak, Septi Maria, Foni Satmaka. Bagikan, 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 bagikan kepada teman-temanmu. Lukas Lameto, Siska Sabuna, bagikan. Ayo share, 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 share. Kalau grup online jualan tas, jualan baju bisa kumpulin 5.000 jiwa. Kenapa orang memuji dan memuliakan nama Tuhan? Di mana Tuhan memperdulikan tubuhmu, memperdulikan jiwamu, memperdulikan rohmu. Kenapa orang sulit berkumpul? Tetapi dalam nama Tuhan Yesus program Worship From Home mengumpulkan jiwa-jiwa, ribuan jiwa, jutaan jiwa untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang dipulihkan, untuk datang disembuhkan. Hore, hore, hore. Terima kasih yang sudah kirim bintang. I love you, God bless you. Lebih banyak Engkau memberkati, lebih banyak Tuhan memberkatimu lagi. Tuhan gantikan ribuan, jutaan kali lipat. Hanya Engkau, hore, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Siapa yang mau Tuhan bawa lebih tinggi lagi, angkat dua tanganmu. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Peluk aku Tuhan, peluk jemaat Live Worship From Home Tuhan, peluk aku Tuhan. Kami terima pelukan Tuhan. Yes. Eliana Sembiring, Marlina Bagodek Tiak Tepardede, Vita Kurnia, I love you, I miss you sayang. Roseni Melala, Cahaya Tiani, Weldali, katakan Tuhan peluk aku dan keluargaku. Ristina Simanjuntak, Tuhan peluk kami dalam hadirat-Mu. Tuhan jaga kami dalam hadirat-Mu. Tuhan Engkau lindungi kami dalam hadirat-Mu dan bawaku. Oh, praise Jesus name. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ketik di
di kolom komen. Tuhan Yesus peluk aku dan keluargaku. Tuhan Yesus peluk aku dan keluargaku. Tinggal di dalam dekapan Tuhan begitu indah. Tidak ada lagi beban palsu, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif. Hore, hore, hore. Praise Jesus. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Ibadah itu mengandung janji. Kenapa orang-orang meninggalkan ibadah? Karena mereka tidak sadar di dalam ibadah itu ada janji kesembuhan. Karena iblis mencoba untuk memutarbalikkan fakta. Gak usah ibadah lah, sekarang kan lagi pandemi. Gak usah ibadah lah, ibadah cukup sekali seminggu. Gak usah nyembah-nyembah Tuhan lah, cukuplah nyembah Tuhan 1 kali seminggu. Padahal iblis sedang memutarbalikkan fakta. Karena iblis tahu benar, ketika engkau beribadah, ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau mengangkat tangan, ketika engkau memuliakan nama Tuhan, ibadah itu mengandung janji. Janji kesembuhan, janji pemulihan, janji sukacita, janji kebebasan di dalam kehidupanmu. Makanya Tuhan itu rindu Bapak Ibu Saudara beribadah. Bapak Ibu Saudara bagikan program ini kepada teman-teman. Bapak Ibu Saudara bagikan program ini kepada saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Katakan bahwa kami Tuhan lebih dekat kepadamu. Peluk aku dan keluargaku Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu kan bahwa aku dalam dekapan kasih-Mu. Pemazmur Daud tuliskan lagu ini waktu dia dalam keadaan stres. Pemazmur Daud menuliskan mazmur ini waktu dia dalam keadaan depresi. Dia rindu lawatan Tuhan, dia rindu jamahan Tuhan. Pemazmur Daud 7 kali dalam 1 hari dia memuji-muji Tuhan. Dia seorang raja, tetapi jam-jam doanya sangat begitu radikal. 7 kali dalam sehari, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Dia membuat mazmur-mazmur yang begitu indah. Dan semua pencipta lagu Kristen, semua mengcopy paste mazmur-mazmurnya Daud. Tidak ada. Sebenarnya Bapak Weliar Kauntu, Bapak Sisni Mohede, Ibu Sari Simorangkir, mereka menciptakan lagu semua nyontoh mazmur-mazmurnya Daud. Semua mazmur-mazmur yang kamu dan saya nyanyikan sampai detik ini adalah hasil karya Daud dengan kedekatannya sama Roh Kudus. Hore, hore, hore. Padahal dalam keadaan stres, tapi Daud bisa menghasilkan mazmur-mazmur yang indah karena Daud mencintai ibadah. Daud mencintai pujian penyembahan. Daud 7 kali sehari datang memuji Tuhan. Pastor Iris mau tanya, berapa kali sehari memuji Tuhan? Maria, berapa kali? Ratna Suryati Sitorus, berapa kali? 7 kali seperti Daud? Ya, kalau memang gak sempat 7 kali, gak apa-apa, jangan terintimidasi. Tapi at least ketika ada worship from home, bagikan. At least ketika ada worship from home, angkat tangan. At least waktu ada worship from home, bersama-sama dengan semua jemaat, kita angkat tangan. Hore, hore. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hore, terpujilah nama Tuhan. Yes, terima kasih yang sudah kirim bintang. Terima kasih yang sudah belajar kirim bintang ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum kirim bintang, belajar biar bisa kirim bintang. Supaya fanpage ini sampai ke Arab, fanpage ini sampai ke Rusia, fanpage ini sampai ke Ukraina, fanpage ini sampai ke Jerusalem, fanpage ini sampai ke Amerika, ke Eropa, sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan peluk aku Tuhan, Tuhan peluk kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang banyak pikiran. Roh Kudus katakan banyak pikiran. Banyak pikiran membuat Anda sakit. Banyak pikiran membuat Anda lemah. Banyak pikiran membuat Anda stres. Saya pernah ada di titik terendah. Saya banyak pikiran, asam lambung saya naik, tensi saya naik. Dan ketika saya berjumpa dengan lawatan Tuhan, saya angkat tangan dan saya berkata, Tuhan, pikiran-pikiranku kuserahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang banyak pikiran, dengar, untuk menambah sehasta jalan hidupmu saja kau tidak punya kekuatan. Jangan banyak pikiran. Angkat tanganmu, taruh tangan kananmu di kepalamu, katakan, Tuhan, aku menyerahkan semua pikiran-pikiranku, aku menyerahkan semua persoalan-persoalanku, aku menyerahkan semua penderitaan hidupku. Engkau Allah yang membebaskan, Engkau Allah yang memberikan aku kekuatan. Aku serahkan semuanya kepadamu. Hore, hore, hore. Jangan dipikirin. Ketik di kolom komen, hidup itu tidak perlu dipikirin. Iya. Jadi gimana dong Pastor kalau nggak dipikirin? Gimana caranya saya bayar utang? Gimana caranya saya bayar SPP? Gimana caranya saya bayar sewa rumah? Gimana saya bayar kredit rumah, kredit mobil? Gimana caranya? Caranya cari Tuhan dulu. Ketika kamu berjumpa dengan Tuhan, ketika kamu beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan kasih tahu caranya. Gimana caranya Daud 40 tahun berperang, padahal dia tidak pernah belajar perang. Daud itu bukan prajurit, Daud itu
bagaimana berperang untuk menyelesaikan tagihan-tagihanmu, untuk menyelesaikan masalah rumah tanggamu, untuk menyelesaikan masalah sakit penyakitmu. Bagaimana caranya Pastor Iris? Firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang mengajar tanganku berperang. Berjumpa dulu dengan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa, bawalah kami lebih dekat kepadamu. Bawalah kami mengenal isi hatimu. Bawalah kami mengenal pribadimu. Bawalah kami mengenal visi-visimu. Sebab kami tahu seperti Daud mengenal isi hati bapaknya, sehingga dia punya hikmat sorgawi untuk melakukan segala hal bersama dengan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Kalau Daud punya kemenangan, seperti Daud berkemenangan, Ibu Diona Kurniawan Persik juga berkemenangan. Hidup itu tidak perlu dipikirkan, tapi dijalani dengan iman. We live by faith and not by sight. Apa yang kau pikirkan dalam kehidupanmu, kau gak bisa selesaikan kok. Anda gak bisa selesaikan masalah Anda, tapi Tuhan mampu. Angkat tanganmu. Hanya Engkau. Hore! Terima kasih yang sudah kirim bintang. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Pribadi yang mengenal hatiku, hore, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, yes, dan bawaku. Hidup itu jangan dipikirin. Anda mau mikiri sebentar apapun, Anda gak bisa selesaikan masalah-masalah Anda. Percayalah, hidup itu jalani dengan iman. Angkat tanganmu, berjumpa dengan Yesus setiap hari. Anda pasti menang. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hore! Siapa yang hidupnya banyak mikir, pasti gak bahagia, pasti banyak stres, karena Anda gak bisa selesaiin, karena Anda tidak diset untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kemampuan otak manusia terbatas. Anda tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup Anda dengan kekuatan Anda sendiri. Makanya ada Tuhan, makanya ada kuasa supranatural. His name is Jesus. Come to Jesus. Datanglah kepadaku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sebab aku akan memberikan engkau apa? Jalan keluar, kelegaan. Ketik di kolom komen. Hidup itu jangan dipikirin, hidup itu dijalani dengan iman. Bagaimana menjalaninya dengan iman? Angkat tangan, jumpa Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hore! Rizkina Simanjuntak, Lasbian Situmorang, bagikan lebih banyak lagi. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Yuli, Cici Lumeling yang ada di Timika, jangan dipikirin Ibu Cici, berjalan dengan iman, amin. Neti Yakti Pardede, Deden Suryadi, Dorkas Lango, gak usah dipikirin hidup ini ya, gak usah dipikirin. Anda makin mikir, Anda makin botak, makin stres ya. Jalani dengan iman, jalani dengan penyembahan, jalani dengan sukacita, jalani dengan pengucapan syukur ya. Pasti Anda bahagia. Rapi Simamora, Mama Rio Boru Turnip, ketik di kolom komen. Hidup itu jangan dipikirin, hidup itu jalani dengan iman. Amin, amin. Ripka Paberan, hidup itu jangan dipikirin. Sekarang coba Bapak Ibu Saudara pikirkan bagaimana untuk keluar. Sekarang tiba-tiba harga minyak naik ya. Ibu-ibu yang paling tahu, dari harga 28.000 jadi 45.500. Ibu-ibu pikirin aja terus-terusan, nggak akan bisa keluar jalan keluarnya. Nggak usah kau pikiri harga minyak, toh Tuhan akan kasih berkatmu. Jangan dipikirin semua, dipikirilah harga minyak, dipikirilah harga gula, dipikirilah harga ayam. Yang ada ibu-ibu jadi semakin tua mukanya, ibu-ibu jadi semakin berkurang kecantikannya. Tapi jalani dengan iman. Angkat tanganmu sebelum engkau pergi jualan online, sebelum engkau pergi buka tokomu. Worship from home dulu ya, buka dulu Facebook Betania Fresh Anointing, bagikan kepada teman-temanmu, bagikan kepada saudara-saudaramu, dan katakan, ayo jangan banyak pikiran, jalani dengan iman, jalani dengan ucapan syukur. Raimeta Situmorang, Elina Sembiring, hore hore hore, dan bawaku, jalani dengan iman, amin, untuk lebih dekat lagi
Dova Mama Biring. Iya, jalani dengan iman ya. Bibi ya panggilnya ya. Jalani dengan iman, gak usah dipikirin, stres nanti. Haleluya. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Tuhan Yesus berkati Anda berlipat-lipat kali ganda. Jangan dipikirin bagaimana caranya kirim bintang. Cukup dengan pencet gambar kuning, kirim bintang banyak-banyak untuk dukung fanpage ini. Karena ketika Anda mengirim bintang untuk fanpage ini, maka fanpage ini jadi fanpage favorit sampai ke negara-negara besar, negara-negara tetangga, negara-negara jauh seperti Arab Saudi, Timur Tengah, Eropa, ya. Dan ketika Anda tidak banyak berpikir tapi berjalan dengan iman, dengar baik, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Aku tidak bisa menyelesaikan masalahku, tapi aku bisa menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. That's right. That's a great statement. Fanny Paley. Iya betul Ibu Cici Lumeling, selamat pagi juga sayang. Semua bisnismu, jual tanah, jual properti, jual rumah, semuanya laris manis ya. In Jesus name. Jalani dengan iman. Jangan dipikirin, ini gimana ya jual tanah, ini gimana ya jual baju, ini gimana ya jual pisang goreng. Jangan dipikirin ya. Lakukan dengan iman, jalani dengan iman. Memuji Tuhan dulu saja, nanti Tuhan kasih Anda hikmat seperti Raja Daud. Hore hore. Terima kasih yang sudah kirim bintang. God bless you, I love you. Eva Rulina Eva, Sagita Efrina Panggabean, Rameita Situmorang, Maya Tuhumuri, Norhi Sinaga, Deden Suryadi, Ersia Sartika Dewi. Iya, Tuhan berkati semuanya. Dan bawaku Ibu Foni Satmaka, I love you, God bless you. Atomi, online-nya laku keras, iya. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hore, terima kasih yang sudah kirim bintang. Tuhan berkati. Saya nggak bisa sebut namanya karena begitu cepat ya. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda ya. Perkataan firman, perkataan iman yang sudah diberikan memberkatimu, diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Sermi Patrick, Eva Rulina Eva, ya, suaminya diubahkan, ya, yang suaminya bandal-bandal diubahkan ya, yang suaminya masih bandal-bandal, masih pergi main-main ke Mesir, Tuhan ubahkan. Ambil doa puasa. Ibu-ibu yang suaminya bandal, yang masih suaminya belum mengikuti Tuhan, jangan pernah mengajari suami ya. Saya mau kasih tahu, suami itu jangan diajari karena suami bukan muridmu. Ngajar-ngajari suami yang ada malah dimaki-maki nanti. Malah nanti tersinggung ya. Caranya gimana Pastor Riris? Saya kasih tahu caranya ya. Doa puasa dan sembah Tuhan. Katakan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lancarkan usaha koperasi kami, amin. Usaha koperasinya dilancarkan. Ibu Fani dari Jayapura, Tuhan berkati Jayapura in Jesus name. Dalam nama Tuhan Yesus ya, doakan ya Pastor Riris sama Pastor Andra ke Jayapura tahun ini ya. Aku digerakin Tuhan tuh bakal ninjak Papua tahun ini, amin. Ya, buat jemaat live worship from home yang ada di Papua, dengar, doakan supaya kami bisa ke Papua tahun ini, berjumpa dengan jemaat WFH yang ada di Papua. Hore hore hore, praise Jesus. Ibu Vina Sembiring, sebelum online ayo berdoa dulu bersama-sama. Nasisi, God bless you, God bless you. Roma Luciana Sianturi, semuanya katakan. Ibu Indrawati, iya, Tuhan ubahkan suami-suami kita jadi rajin berdoa. Iya, tapi nggak bisa dipaksa ya Ibu Indrawati ya. Jangan ajar-ajari suami seperti ngajari murid SD. Nanti malah dimaki-maki, kita tersinggung, kepahitan. Tuhan Yesus, kenapa aku tidak didengar doaku? Kata Tuhan gini, makanya kamu minta hikmat. Jangan pernah ngajarin suami. Suami itu bukan murid. Suami itu adalah pemimpin. Doain aja, nanti Tuhan yang berkati, Tuhan yang jewer. Hore hore hore. Siapa yang ibu-ibu lagi berdoa buat suaminya? Saya Pastor Riris dukung dalam doa ya. Doa puasa. Tapi jangan cuma titip doa sama Pastor Riris. Pastor Riris nggak bisa nangis buat suamimu. Pastor Riris nggak cinta sama suamimu. Yang harus nangis buat suamimu adalah dirimu. Jadi kalau Anda sedang berdoa buat pertobatan suami, ambil doa puasa. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, lawatlah rumah tangga kami. Tuhan, lawatlah hati suamiku. Tuhan, hadirlah dalam mimpinya, hadirlah dalam telinganya, hadirlah dalam matanya. Kembalikan dia kepada jalan kebenaran. Dan pasti Tuhan mengabulkan doamu karena kau berdoa buat jiwa-jiwa. Hore hore hore. Haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord. Dan
lagi. Siapa yang mau dibawa lebih dekat lagi sama Tuhan? Padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Anda sangat mendukung fanpage ini jadi fanpage besar. Pastor Riris lagi berdoa untuk bangun live channel YouTube. Jemaat live worship tolong didoakan supaya Pastor Riris bisa bangun YouTube ya, supaya kita bisa jangkau dunia lebih luas lagi, kita bisa jangkau kabar baik lebih luas lagi untuk jiwa-jiwa. Saya rindu bersama dengan seluruh jemaat live worship from home di seluruh dunia, kita bawa berkat Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Hore hore hore, puji nama Tuhan. Yang sedang lagi berdoa buat suami-suami angkat tangan. Pastor Riris mau berdoa. Saya digerakkan Roh Kudus berdoa untuk ibu-ibu yang lagi berdoa buat suami. Ayo, jangan bilang suami saya itu bu keras kepala, kepala batu, suami saya itu bu kasar, maki-maki. Udah, itu disimpan di dalam hati. Sekarang perkataan yang baik dikeluarkan. Walaupun suamimu belum baik, katakan suamiku baik, suamiku diberkati Tuhan, suamiku kaya raya, suamiku bawa berkat, suamiku jadi hebat, suamiku diberkati Tuhan. Ayo angkat tangan semua ibu-ibu yang lagi berdoa buat suami-suaminya. Pastor Riris mau berdoa buat Anda. Oralabasi kararabasi kenararabasi didi. Semuanya yang lagi berdoa buat suaminya angkat tanganmu, dua tanganmu angkat tinggi-tinggi. Aku berdoa buat para wanita-wanitanya Allah yang sedang berdoa buat suami-suami mereka. Suami-suami mereka dikasihi Tuhan. Engkaulah yang menjadi suami bagi mereka. Kalau suami-suami mereka belum bertobat, suami-suami mereka mungkin saat ini sedang ada di Mesir, sedang menikmati kedagingan dengan orang-orang yang bukan dari Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lawat suami-suami mereka, kembalikan kepada jalan yang benar. Lawat dalam mimpinya, lawat dalam perkataannya, lawat dalam penglihatannya, lawat dalam pendengarannya. Tuhan kembalikan mereka ke jalan yang benar, kembalikan rumah tangga mereka menjadi harmonis. Berkati kalau mereka sedang dilanda ekonomi yang sedang turun, di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan ekonomi terjadi atas rumah tangga. Terima. Katakan amin. Dan ya Engkau, hore. Terima kasih yang kirim bintang, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan sudah tolong kehidupanku. Ya, ketik di kolom komen, Tuhan Yesus sudah tolong kehidupanku. Lasmian Situmorang, doa kesembuhan untuk mertuamu sembuh dalam nama Yesus. Septriani Elfrida Huta Barat, Nita Lasmian Situmorang, dalam nama Tuhan Yesus. Martina Marbun, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Aku berdoa Tuhan pagi hari ini, biarlah kami semua tinggal di dalam dekapan kasih Tuhan. Biarlah kami semua merasakan kebaikan Tuhan. Biarlah kami semua merasakan cinta yang dari Tuhan. Semua yang luka hati, yang kepahitan, yang sedang kecewa, angkat tangan. Siapa yang kecewa? Siapa yang luka hati? Saya pastor, angkat tanganmu. Pastor mau berdoa bagimu. Pastor Riris mau berdoa. Semua kekecewaan, semua kepahitan, go in Jesus name. Dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa kita sebagai orang Kristen Tuhan ajarkan tidak boleh kecewa, tidak boleh kepahitan? Karena kekecewaan dan kepahitan itu menghalangi berkatmu. Dan ketika engkau kecewa, engkau jadi kawan iblis. Tidak ada tempat di sorga untuk orang yang kecewa. Tidak ada tempat di sorga untuk orang yang pahit hati. Makanya sekarang minta Roh Kudus, tolong saya bereskan hati saya, ya. Kalau dengan kekuatanmu nggak bisa, tapi dengan Roh Kudus kita bisa. Oh haleluya, praise Jesus. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu.
sungguh mulia. Tangan terangkat, come on everybody say. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Thank you Jesus, sungguh indah. Thank you Lord. Rasakan keindahan Tuhan. Saya merasakannya di kamar doa saya. Chris Borusinaga, Dewi Huta Barat, Helen Paya, angkat tanganmu. Rasakan Tuhan begitu dekat denganmu. Rasakan Tuhan menjawab doa-doamu. Rasakan Tuhan memelukmu. Oh rabashiki nama kura rabashande. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Terima kasih Roh Kudus. Dan berharga, hore, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Ya, semuanya katakan sungguh indah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Semuanya ketik di kolom komen, bagikan kepada teman-temanmu. Hanya ada satu tempat yang paling indah, namanya hadirat Tuhan. Anda mau pergi ke Swiss, Anda mau pergi ke Jerusalem, Anda mau pergi ke Eropa, Anda mau pergi ke Amerika, tidak ada yang lebih indah selain hadirat Tuhan. Tempat yang paling indah adalah hadirat Tuhan. Engkau akan mengalami banyak hal, engkau akan mengalami banyak keindahan, engkau akan dipulihkan, disembuhkan dalam hadirat Tuhan. Ketik di kolom komen, hadirat-Mu menyembuhkanku, hadirat-Mu memulihkanku, hadirat-Mu indah dalam hidupku. Ore, ore, ore. Bapak Ibu Saudara, katakan, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Semuanya nyanyi sama-sama. Sungguh indah. Hadirat Tuhan itu ada di Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kuku pertahananku. Dilanjut. Mazmur 91 adalah the secret hiding place. If you wanna hiding from something from your life, kalau Anda mau bersembunyi dari semua masalah Anda, kalau Anda mau bersembunyi dari semua pergumulan Anda, kalau Anda mau tenang dari semua sakit Anda, dari semua ngomongan orang di luar sana, tahu nggak tempat yang paling tenang? Tahu nggak tempat yang paling indah? Tahu nggak tempat yang paling secure, yang paling nyaman, yang kamu harus datangi? Bukan Swiss, bukan Switzerland, bukan Holy Land, bukan Eropa, bukan Paris, tapi presence of God. Ketik di kolom komen, hadirat Tuhan adalah tempat teraman aku berada. Hadirat Tuhan adalah tempat terindah aku berada. Ketik di kolom komen, hadirat Tuhan
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau berlari dari semua kenyataan hidup, mau berlari dari semua persoalan hidup, saya butuh ketenangan, Pastor. Di rumah saya 2x2 sempit, nggak bisa nyembah Tuhan. Bukan masalah sempit atau besarnya rumahmu, tapi selama ini engkau belum berjumpa dengan tempat yang tepat itu. Engkau belum berjumpa dengan the secret hiding place. Secret hiding place itu artinya tempat rahasia Tuhan yang tersembunyi. Di mana itu? Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. The secret hiding place of God. Anda harus dapetin tempat itu. Alamatnya di mana, Pastor? Alamatnya di kamar doamu, ya. Alamatnya tidak jauh darimu. Waktu kamu tutup pintu kamarmu, you close your eyes and you say, God, Jesus, I want to tell to you for all my problem. Ya, yang nggak bisa bahasa Inggris dengarin ya. Mama saya komplain nggak bisa bahasa Inggris, jadi nanti biar Roh Kudus yang menafsirkan. Ya, Elsa Huta Barat ya, ngomong sama Tuhan. Karena program ini didengar juga oleh orang-orang di luar sana yang memang dia bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Datang sama Tuhan. Kalau mau tanya, di mana sih Pastor alamatnya presence of God? Di mana sih alamatnya hadirat Tuhan? Di kamar doamu. Kamar doa saya nggak bisa, Pastor, sempit. Saya tidur 8 orang cuma di rumah peta. Ya kamu pinter-pinter kamu. Waktu semua lagi tidur, kucing-kucing tidur, semua anjing peliharaan tidur, datang jam 12 malam sama Tuhan, angkat tanganmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. You see the presence of the Lord. Anda berjumpa dengan hadirat Tuhan waktu Anda berdoa, waktu Anda menyembah, waktu Anda beribadah. Anda gak akan bisa menemukan tempat yang lebih indah selain hadirat Tuhan. Anda pernah lihat Switzerland? Anda pernah ke Jerusalem, ke Holy Land? Anda pernah ke Eropa? Saya sudah pernah setengah dari dunia ya, belum semuanya. Saya belum ke Italia, saya belum ke Afrika. Waktu itu mau berangkat tapi nggak jadi. Tapi saya sudah pernah ke Eropa, saya sudah pernah ke Holy Land. Saya sudah melihat keindahan dunia ini sebagian. Tapi Bapak Ibu Saudara dengar baik, lebih indah hadirat Tuhan. Semua itu cuma menyenangkan beberapa saat lamanya, tapi ketika Anda kembali ke rumah, Anda berjumpa dengan permasalahan-permasalahan Anda lagi, semuanya akan kembali menjadi rumit dan runyam. Tapi ketika Anda ada dalam hadirat Tuhan, Anda akan menemukan kebahagiaan yang tidak terbeli dengan apapun juga. Ketik di kolom komen, tempat yang paling aman adalah hadirat Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Makanya saya dan keluarga saya setiap malam deklarasi itu. Anak-anak saya pun hafal Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Ya, diketik di kolom komen Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Waktu Anda lagi nggak tenang, waktu Anda lagi panik, waktu Anda lagi ragu-ragu sama Tuhan, waktu Anda lagi stres, waktu Anda lagi sedih, nggak usah jauh-jauh. Alamat Tuhan ada di kamar doamu. Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Yosefin Rumpa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Yang belum kirim bintang ya. Belum pernah apa? Belum pernah ke hadirat Tuhan atau belum pernah ke Swiss. Yang jelas kalau nulis Pastor Iris nggak ngerti. Belum pernah apa? Belum pernah ke Eropa. Berdoa aja. Pastor Iris mau kasih kesaksian. Pastor Iris bisa ke Eropa, bisa ke Inggris, bisa ke Holy Land, bisa ke Jordan, bisa ke Mesir. Itu bukan karena uang loh. Uang itu tidak membuat Anda bisa menikmati hidup, tapi karena iman. Nanti saya bagikan ya. Tapi saya udah lihat keindahan dunia ini. Saya udah tidur di tempat-tempat paling mahal bintang 5 di dunia ini. Yang paling enak hadirat Tuhan. Percaya deh Bapak Ibu Saudara. Yang paling enak Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu hotel bintang 5-nya Tuhan ya. Mau duduk di hotel bintang 5-nya Tuhan, hafalkan aja dulu Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Itu 5 star-nya Tuhan. The secret hiding place of the presence of God ya. Anda bisa bersembunyi di sana. Anda bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa Anda pikirkan di sana. Anda bisa berjumpa dengan pemulihan di sana. Di mana itu Pastor alamatnya? Di dalam hadirat Tuhan. Di mana? Bagaimana caranya Pastor ke sana? Tutup kamarmu, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Hore hore hore. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
terselami bagiku. Sungguh indah, hore, sungguh besar yang kau pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi riris. Angkat tanganmu, katakan sungguh indah, sungguh indah. Bapak, hamba berdoa untuk membagikan isi hatimu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu mengubahkan hati kami, firman-Mu mengubahkan cara berpikir kami, firman-Mu mengubahkan hidup kami, firman-Mu menyembuhkan kami. In Jesus name we pray, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hore, hore, hore. Mari Bapak Ibu Saudara, bagikan lebih banyak lagi kepada teman-temanmu. Ya, kumpulkan 1.500 jiwa yang sedang patah hati, yang sedang terluka, yang baru berantem dengan suaminya, yang baru berantem dengan bosnya, yang baru ditagih-tagih sama debt collector. Ya, daripada Anda merenungi nasib dan Anda nangis-nangis nggak beres di kamar Anda, lebih bagus ikut worship from home. Angkat tangan, berjumpa dengan kasih Tuhan, dan Anda pasti dipulihkan. Hore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung, Pastor Riris mengucapkan selamat datang, welcome home, selamat datang di rumah Tuhan dalam ibadah program worship from home. Bapak Ibu Saudara yang belum kirim bintang, silakan kirim bintang, belajar caranya supaya fanpage ini jadi fanpage favorit, bisa dijangkau, menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke Timur Tengah, sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke Australia, sampai ke seluruh tempat suku, kaum, bangsa, dan bahasa di seluruh dunia. Yang sudah kirim bintang, Pastor Riris ucapkan thank you so much, God bless you, Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Yang belum, bagikan ke teman-teman, ayo bagikan, share to all the people. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Pastor Riris mau membagikan hidup dalam keberhasilan Tuhan dan hidup di dalam prosesnya Tuhan, ya. Hidup di dalam keberhasilannya Tuhan dan hidup di dalam prosesnya Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang Kristen yang menyukai khotbah-khotbah berkat? Saya juga suka, saya suka, ya. Jangan keluar masuk Bapak Ibu Saudara, ya. Ayo kumpulkan orang-orang yang stay tune sampai Pastor Riris nanti melakukan perjamuan kudus dan juga minyak urapan dan prophetic pemulihan ekonomi melalui angkat dompet ke sorga. Amin, ya. Bagikan lebih banyak lagi dan Anda pasti diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, khotbah pagi hari ini berjudul berhasil di dalam Tuhan, dalam ikut prosesnya Tuhan, ya. Jadi berhasil di dalam Tuhan itu harus ikut prosesnya Tuhan. Itu ada sebuah balancing, ada sebuah hal yang menyeimbangkan. Kenapa Tuhan tidak mau memberikan sesuatu yang luar biasa dengan cara yang murah-murah, dengan cara yang mudah-mudah? Karena Tuhan tidak mencari laskar-laskar murahan. Tuhan tidak sedang mengumpulkan orang-orang yang abal-abal. Tuhan tidak sedang mengumpulkan orang-orang yang murahan. Tuhan sedang tidak mengumpulkan orang-orang kacangan, orang-orang yang gampang mundur. No, ya. Tuhan mengumpulkan barisan orang-orang yang kuat. Ketik di kolom komen, Tuhan sedang mengumpulkan barisan orang-orang yang kuat. Tuhan mengumpulkan barisan orang-orang yang tangguh. Tuhan mengumpulkan barisan orang-orang yang radikal. Itu yang dikumpulkan Tuhan. Tuhan gak mengumpulkan barisan orang-orang yang cengeng, yang orang-orang Kristen yang sebentar-sebentar nangis, yang sebentar-sebentar mundur, yang sebentar-sebentar komplain, yang sebentar-sebentar sungut-sungut. Tuhan gak suka barisan orang yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara pernah belajarkan dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, sebentar-sebentar mereka seperti anak bayi. Musa, kenapa kau ajak kami keluar dari Mesir? Di Mesir ada bawang pre, di sana ada semuanya, kami makan steak. You know steak in English is daging, ya. Sementara kami di jalan, apa yang kau kasih nih Musa? Apa nggak ada makanan? Orang Israel dalam perjalanan Mesir ke tanah Kanaan itu kayak anak bayi, ya. Jangan kayak anak bayi. Bapak Ibu Saudara, katakan kepada dirimu, Tuhan sedang mengumpulkan orang-orang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sedang mengumpulkan orang-orang yang tangguh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sedang mengumpulkan orang-orang yang stay strong, ya kan? Tuhan tidak mengumpulkan orang-orang
pacangan, orang-orang murahan, orang-orang yang cepat pundung, orang-orang yang cepat marah. No. Kita ikut dalam keberhasilan Tuhan dan kita ikut dalam prosesnya Tuhan supaya kita jadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Yesus di bumi dan di sorga. Karena kitab Wahyu mencatat dalam 1000 tahun nanti semua orang yang mengasihi Tuhan akan memerintah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan nggak kalau pucuk pemerintahan bangsa ini dipimpin oleh orang yang sifatnya kekanak-kanakan? Apa jadinya? Sebentar-sebentar dia mut-mutan. Apa jadinya kalau Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi orangnya mut-mutan? Kalau jam 12 siang dia mut-mutan, aduh nggak mau mimpin lah, males kasih ke Prabowo dulu. Nanti jam 1 pagi dia bilang, Prabowo saya mintalah pemerintahan, saya lagi mut nih, saya mimpin. Mana bisa jadi pemimpin kalau Anda mut-mutan? Mana bisa Anda diberikan sebuah kawasan teritorial dan kepemimpinan yang besar kalau Anda mut-mutan? Makanya kenapa Anda sebagai orang Kristen dididik Tuhan, diproses Tuhan, dibawa Tuhan dalam suatu sekolah yang tidak mudah, tetapi percayalah Tuhan pasti akan mengeluarkanmu sebagai pemenang. Hore, hore, hore. Jadi jangan pernah berdoa seperti ini, Tuhan lalukanlah aku dari masalahku. Jangan, itu doa yang salah ya. Lalukanlah aku dari masalahku. Jangan. Tuhan saja berdoa waktu dia mau mati, apa Tuhan bilang? Jikalau bisa lalu cawan ini daripadaku, tetapi kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Kenapa Tuhan berdoa seperti itu? Karena Tuhan Yesus itu 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Dia juga takut mati. Gak ada orang yang gak takut mati. Semua orang pasti di sakratul maut itu pasti karena apa? Karena melihat ada dua roh, ada roh maut, ada malaikat Tuhan yang mau bawa ke sorga. Semua orang takut di sakratul maut, tetapi ada kabar baiknya. Tuhan sudah mengalahkan maut. Jadi Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguhlah dalam Tuhan. Terimalah kabar keselamatan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dialah adalah jalan, kebenaran, dan hidup. I am the truth, the way, and the life. Karena itulah makanya Anda tidak perlu takut terhadap maut, tidak perlu takut mati, sebab mati adalah keuntungan. Cobalah enaknya apa jadi orang Kristen? Mati aja cuan, ya. Enak banget kita jadi anak Tuhan. Ketik di kolom komen, enak banget saya jadi anak Tuhan. Mati aja cuan. Kalau orang Chinese tuh ngomongnya cuan, karena mereka jago jualan, jago berdagang ya. Mati aja buat orang Kristen itu cuan. Mati aja untung. Coba Bapak Ibu Saudara pikir baik-baik. Mati aja Anda untung. Kenapa untung mati? Ya untunglah. Di surga rumah Anda lantainya permata, mutu manikam, lantainya berlian. Bapak Ibu Saudara, di dunia beli berlian susahnya minta ampun ya kan? Ibu-ibu yang beli berlian, cukuplah sekarang nggak usah beli berlian lagi, minyak goreng aja 45.500. Daripada beli berlian mending disimpan ya, disimpan untuk masa-masa yang sukar. Atau kalau daripada beli berlian lebih bagus untuk membangun kerajaan Allah di bumi dan di sorga. Cukup berlianmu aja yang ada, nggak usah ditambah-tambah lagi berlian. Tapi saya mau kasih kabar baik, di sorga nanti lantaimu berlian ya. Enak banget jadi anak Tuhan. Mati aja Anda untung ya, jadi jangan takut mati. Enak banget jadi anak Tuhan. Waktu Anda tutup mata di bumi, di sorga Anda langsung selamat datang dimension Tuhan. Silakan Anda pilih tempat yang terbaik. Hore, hore, hore. Enak banget jadi anak Tuhan. Mati aja cuan, mati aja untung. Anda langsung dapat mansion. You know mansion? Mansion itu artinya kamar raja. Siapa yang sudah pernah tidur di bintang 5, hotel bintang 5? Enak kan tidur di hotel bintang 5? Kamar mandinya nggak ada yang 1x1. Kamar mandi hotel bintang 5 itu minimal 1,5x2 atau 1,5x3. Cocok untuk kamar, satu kamar. Terus hotel bintang 5 nggak ada yang kamar apa yang pakai ember. Hotel bintang 5 untuk nadah airnya pakai apa? Shower. You know shower? Shower ya, pakai shower. Hotel bintang 5 nggak ada. Yang nggak ada bathtub, pakai bathtub. Ada air panas, air dingin ya. Ada hot water, ada cold water. Hotel bintang 5 baru datang udah disambut, welcome, selamat datang Ibu Riris. Pokoknya hotel bintang 5 tuh pokoknya raja-raja banget dah. Dan itu belum ada apa-apanya dengan apa yang akan kau dapatkan di sorga nanti. Makanya cuan, Tuhan katakan, Riris kasih tahu sama semua orang, mati buat orang Kristen itu untung, cuan, untung. Katakan aku
bersyukur sekali jadi anak Tuhan. Mati aja untung. Tapi Pastor Riris punya kabar baik, Anda belum waktunya mati ya. Kita masih panjang umur ya. Amin. Sampai kabar baik sampai ke seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung bumi, baru kita berangkat ke sorga. Haleluya. Mati aja untung. Bilang sama orang lain yang belum tahu kebenaran firman. Makanya banyak orang, aduh aku takut mati. Jangan takut mati. Orang tuh malah berpikir gimana caranya untung. Ternyata Tuhan menulis dengan begitu sempurna. Mati bagi orang Kristen untung, cuan. Untung. Jadi kalau mau dapat untung, nggak perlu melakukan apapun, ya Anda mati. Tapi masalahnya kalau Anda mati nggak boleh bunuh diri. Harus ditentukan oleh Tuhan. Makanya sebelum kita nanti dipanggil sama Tuhan, rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Nah, sebelum kita nanti kembali ke sorga, sebelum kita nanti kembali ke rumah Bapa, sebelum kita kembali ke kampung halaman kita, lakukan dulu semua maksimal untuk Tuhan. Katakan hore, hore, hore. Mati aja untung bagi orang Kristen. Aduh Bapak Ibu Saudara, kurang apa lagi kita enaknya jadi anak Tuhan. Makanya bagikan ini ke teman-temanmu, bagikan ke grup-grupmu, supaya mereka semua diselamatkan, supaya mereka terima Yesus. Kalau mati aja untung, apalagi hidup. Hidup adalah Kristus. Kristus yang perlu kau cari, Kristus yang perlu kau puji, Kristus yang perlu kau temui setiap hari di dalam kehidupanmu. Hidup adalah Kristus, hidup di dalam prosesnya Kristus. Maka Tuhan mengumpulkan Anda dan saya di zaman akhir ini. Sebenarnya Tuhan sedang menggiring sebuah barisan yang besar, anak-anak Tuhan yang kuat secara roh dan kuat secara mental. Ya, ketik di kolom komen, Tuhan sedang merapatkan barisan anak-anak Tuhan yang kuat secara roh dan kuat secara mental. Kita harus punya mentalitas anak Tuhan. Kita harus punya mentalitas orang kerajaan Allah. Jangan mentalnya mental tempe, mentalnya mental ayam. You know, chicken itu, ayam itu cuman beraninya di kandang. Kalau dia keluar kandang dia takut. Jangan ya. Kita harus punya mental seperti Raja Wali yang naik terbang, yang terus tidak pernah menjadi lelah. Katakan, ketik di kolom komen, saya punya mental anak raja. Saya punya roh yang menyala-nyala. Hore, hore, hore. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Saya bersyukur jadi anak Tuhan. Mati aja untung, apalagi hidup. Hidup 5.000 kali lebih Anda bahagia. Ya, jadi jangan bilang, aduh aku takut mati loh Pastor. Aku dibilang cancer stadium 4. Makin dekat kau sama keuntungan. Tapi kalau Anda memang masih mau hidup, bilang sama Tuhan, semua cancer, semua tumor, in Jesus name, aku katakan sembuh. We live by faith and not by sight. Semua perkataan dokter itu adalah perkataan manusia, tapi firman Tuhan berkata dengan bilur-bilur darah Yesus, aku mau sembuh. Terus kalau kau sembuh, apa yang mau kau lakukan? Jangan sampai kau mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, tapi kau meninggalkan kasih karunia, tapi kau nggak beribadah, tapi kau main-main dengan Tuhan. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Lebih baik firman Tuhan katakan, engkau di bumi diberkati Tuhan, melakukan firman Tuhan, di sorga pun kita mendapatkan semua fasilitas anak raja. Betapa bersyukurnya kita jadi anak Tuhan. Khotbah pagi hari ini adalah tentang keberhasilan di dalam Tuhan dengan mengikuti prosesnya Tuhan. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu Saudara? Kita buka di kitab Yakobus. Ya, kita harus, ketika kita mau beruntung, kita mau berhasil, kita harus belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah kali ganda. Yang belum kirim bintang, Tuhan berkati juga berlimpah-limpah ya. Belajar untuk kirim bintang. Amin. Ya, support ya, support. Dukung pelayanan program penginjilan ya Bapak Ibu Saudara. Selama kita hidup, banyak-banyaklah melakukan firman dan menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Karena engkau sedang membangun rumahmu di sorga. Haleluya, amin. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Saya bacakan ya. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Pastor Riris mau baca di versi FIYH-nya ya. Sebentar ya.
Versi firman Allah yang hidup. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya baca jadi versi Alkitab itu ada versi Modern Bible, ada versi FAYH ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa baca di versi FAYH-nya juga ya. Sebentar saya buka Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Saya baca dalam versi firman Allah yang hidup. Saya baca, saudara sekalian yang saya kasih, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian bergembiralah. Ini versi FAYH-nya ya, ayat kedua. Kalau Anda sedang dilanda sama cobaan, sama berbagai kesulitan, Tuhan katakan bergembiralah. Aduh, gimana sih Pastor Iris? Masa saya lagi stres disuruh bergembira? Caranya bagaimana? Caranya ikut Tuhan. Tuhan itu tidak bisa mengikuti nalarmu, tidak bisa mengikuti pikiranmu, tidak bisa mengikuti daya tangkapmu. Terlalu bodoh kita kalau untuk disamakan dengan hikmat Tuhan, ya. Jadi makanya banyak orang-orang dunia yang merasa dirinya, dalam tanda kutip, merasa dirinya pintar-pintar, tidak bisa percaya kepada Tuhan. Banyak sekali orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa kan orang-orang pintar-pintar karena mereka lebih dahulu peradabannya maju, ya. Peradaban orang Eropa itu peradaban yang paling maju. Peradaban orang Romawi, peradaban maju, ya. Tetapi banyak sekali orang-orang kulit putih, orang-orang yang tadinya mereka misionaris, orang-orang yang tadinya mereka menerima pewahyuan dari bapak-bapak rasul-rasul gereja, mereka banyak meninggalkan firman Tuhan di zaman akhir ini. Kenapa? Karena mereka pinter-pinter. Saking terlalu pinternya, mereka nggak bisa menyelaraskan pikiran mereka dengan firman Tuhan. Menurut mereka firman Tuhan itu nonsens, nggak masuk akal. Karena memang firman Tuhan bukan sesuatu yang masuk akal. Dia itu ada beyond the limit, di atas akal pikiranmu. Sementara kita yang bodoh-bodoh ini, orang-orang Asia yang menerima pekabaran Injil dari luar, sekarang Tuhan banyak pakai pelayan-pelayan Tuhan dari Asia, pelayan-pelayan Tuhan dari Indonesia, dari Filipina, dari Thailand, dari Taiwan, dari China, dari Korea, untuk jadi pembawa pekabaran Injil untuk orang-orang Eropa lagi, untuk orang-orang yang ada di luar negeri. Kenapa udah terbalik? Sebab ada tertulis firman Tuhan, yang terdahulu jadi yang terkemudian. Itu semuanya sudah diprediksi sama Tuhan, ya. Maka bersyukurlah jadi orang Asia. Orang Asia sekarang banyak pegang kaki Dian, banyak pegang pewartaan kabar Injil untuk jadi berkat mewartakan Injil di Amerika, untuk mewartakan Injil di Eropa, untuk mewartakan Injil di Australia, untuk menyatakan kabar Injil di Timur Tengah. Wow, puji nama Tuhan, Asia bagi kemuliaan Tuhan, ya. Tapi jika Anda ada keturunan Eropa atau ada keturunan Amerika, Anda juga pasti diberkati Tuhan karena Tuhan mencintai segala bangsa. Amin. Ayat yang kedua berkata, jika Anda sedang dilanda kesulitan dan cobaan, bergembiralah. Wah, Pastor Iris, gimana nih? Saya sedang banyak hutang. Suami saya sedang digondol wewe gombel. Bagaimana caranya saya bergembira? Makanya jangan pakai akal Anda, tapi pakai firman Tuhan. Bergembiralah di dalam ibadahmu, di dalam puji-pujianmu. Ayat yang ketiga, karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Hore, hore, hore. Kalau Anda sedang di dalam kesulitan dan cobaan, kesabaran Anda memperoleh tempat untuk tumbuh. Ternyata Tuhan itu menunggu sifat-sifat sabar di dalam dirimu bertumbuh dan bertambah-tambah. Ketik di kolom komen, Tuhan melihat sifat sabar di dalam diriku bertumbuh. Inilah ikut prosesnya Tuhan. Setiap engkau yang mau keberhasilan di dalam Tuhan, engkau juga harus mau ikut di dalam prosesnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sering melihat keberhasilan orang kan? Lihat keberhasilannya orang, langsung pengen, cepat ya, coba ya aku ya seperti dia ya, rumahnya banyak, mobilnya banyak. Kita kalau lihat keberhasilan orang, yang kita lihat adalah waktu dia berhasil. Waktu Yesus berhasil, semua orang di dunia ini menjadi pengikutnya. Tetapi waktu dia belum berhasil, waktu dia masih di
kayu salib, semua orang meninggalkan dia, semua orang memaki dia, semua orang mengejek-ngejek dia, semua orang tidak tahu bagaimana perjuangan Yesus, semua orang tidak tahu perjuangan seorang orang terkaya di dunia. Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir, oh itu orang Presiden Jokowi itu hebat banget ya, sekarang dia udah jadi presiden. Tapi kita nggak tahu bagaimana perjuangan dia dulu waktu masa-masa sulit, bagaimana perjuangan dia dulu waktu menghadapi masa-masa sukar. Kita sering sekali ingin menjadi orang yang berhasil, tapi kita tidak tahu bagaimana proses-proses dia yang sedang mengalami kesulitan. Nah, pada pagi hari ini Pastor Iris mau bagikan, jika engkau mau menerima kemuliaan dari Tuhan, jika engkau mau menerima promosi dari Tuhan, Tuhan harus melihat sifat sabar di dalam dirimu dulu. Tuhan menunggu bertumbuhnya sifat sabar di dalam dirimu dulu. Sebab sifat sabar itu menghasilkan tahan uji, sifat sabar itu menghasilkan ketekunan, sifat sabar itu menghasilkan kerendahan hati. Sabar itu departemennya banyak. Kalau orang yang sabar pasti dia rendah hati, tapi orang yang rendah hati belum tentu sabar. Nah, sabar itu departemennya banyak. Kalau Anda sabar, Anda pasti rendah hati. Kalau Anda sabar, Anda pasti tidak terburu-buru, Anda pasti lebih bijaksana. Jadi sabarmu itu Tuhan pengen tumbuhkan. Tuhan melihat setiap hari dari sorga. Tuhan melihat setiap hari di rumahmu. Tuhan melihat setiap hari di kamar doamu. Bertumbuhkah sifat sabarmu itu? Bertumbuhkah sifat sabar di hatimu itu? Kalau kau tidak mengalami pertumbuhan dalam sifat sabar, di dalam semua hal yang Tuhan proses, engkau pasti akan up and down, up and down, up and down. Ketik di kolom komen, Tuhan melihat sifat sabarku bertumbuh, ya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga, karena jika jalan kehidupanmu itu sulit, saudara, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. You know tumbuh? Growing up. You know growing up? Berakar, bertumbuh dan berbuah. Ternyata Tuhan menunggu satu sifat. Ternyata Tuhan menunggu satu karakter yang namanya kesabaran sebelum Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah, sebelum Tuhan memberikanmu panen raya. Hore, hore, hore. Ya, kemarin Pastor Iris bagikan sama Bapak Ibu Saudara tentang Yakub. Yakub cinta sama Rahel. Dia pengen dapat Rahel, dikasih suruh 7 tahun kerja. Udah 7 tahun capek kerja, 7 tahun tuh lama loh. 7 tahun dia sabar menunggu, sabar menunggu, sabar menanti, sabarkan hatiku. Udah 7 tahun dia menunggu dengan sabar. Malamnya dikasih bukan Rahel, dikasih Lea. Coba Bapak Ibu bayangkan, dia udah sabar, dia udah rendah hati loh. Mau jadi pegawai, mau disuruh-suruh, mau ngangon kambing, ngangon domba, tai-tai kambing, tai-tai domba dia beresin. Itu dikawinkan supaya dombanya menghasilkan domba yang terbaik, dikasih makan. Yang namanya ngurus peternakan itu bau tai. Tapi dia rendah hati, dia sabar 7 tahun. Ternyata Tuhan dari sorga berkata, Yakub, Yakub, kamu belum sabar. Oh, ini gimana Tuhan? Bagaimana? Belum sabar, belum layak untuk dapat promosi. Dan Yakub kembali naik ke kelas 2. Dia harus 7 tahun lagi bekerja untuk dapat Rahel. Yakub sabarkan hatinya lagi. Dia tekun, dia urusin tai kambing, tai ayam, tai bebek, tai domba. Dia kasih makan kambing domba, dia kasih mandi kambing domba. Dia ngangon keluar, dia ngangon ke kandang. Setiap hari bergumul dengan bau-bauan. Bapak Ibu Saudara, kalau yang berhubungan dengan peternakan pasti bau. Kalau Anda kerja di beauty clinic center pasti wangi karena orangnya semuanya cantik-cantik. Tapi kalau kerja di peternakan itu Anda nggak sabar, Anda bisa gila karena orang yang kerja di peternakan bau tai, bau makanan hewan. Sekarang aja ada makanan kucing whiskas itu. Kalau dulu makanan kucing kan tulang-tulang duri, tulang-tulang ikan bekas, kita kan bau-bau amis semuanya. Dulu di zamannya Yakub nggak ada whiskas, yang ada cacing tanah, yang ada makanannya makanan binatang itu kan rumput-rumput yang bau-bau, yang jerami-jerami. Lalu kalau binatangnya itu maaf ngomong buang air kecil atau buang air besar, kan itu yang bersihin Yakub semuanya, kandangnya Yakub semua yang beresin. 14 tahun. Kalau nggak sabar Bapak Ibu Saudara, Yakub nggak dapat promosinya Tuhan. 14 tahun
Yakub mengalami kesabaran yang diuji, tetapi kesabarannya terus bertumbuh di dalam semua kemarahannya. Mana mungkin Yakub nggak marah? Pasti Yakub ada keselnya juga. Mertuaku ini ya, udah aku dibohongin, dikasih si Lea padahal aku mau si Rahel. Sekarang aku disuruh kerja lagi 14 tahun, gajiku diturun-turunin, aku nggak dikasih perempuan yang aku cintai. Pasti dia ada ngomel-ngomelnya, tapi dia tidak berhenti. Ya kalau ngomel-ngomel sedikit ya nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, tapi jangan berhenti memuji Tuhan, jangan berhenti mengangkat tanganmu kepada Tuhan, jangan berhenti beribadah, jangan berhenti memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena tercatat juga Yakub di dalam semua masalah, di dalam 20 tahun menjadi pegawainya Laban, dia selalu memberikan 1/10 kepada Allahnya. Wow, sabar sekali ya Yakub ya, padahal dia itu tukang tipu loh. Orang yang tukang tipu cenderung pemarah. Orang tukang tipu cenderung punya sifat mafia, cenderung punya sifat memerintah, cenderung punya sifat kepemimpinan yang tinggi. Tetapi Yakub merendahkan hatinya, Yakub merendahkan dirinya, Yakub mengekang emosinya. Yakub sabar, sabar. Jadi jangan Anda cuma mau diberkati aja, cuma mau khotbah berkat, cuma mau dapat berkat, cuma mau dapat rumah, cuma mau dapat mobil, cuma mau dapat uang, cuma mau dapat sehat, tapi Anda tidak pernah bertumbuh di dalam kesabaran, tidak pernah mau bertumbuh di dalam kerendahan hati, tidak mau bertumbuh di dalam pengendalian diri seperti apa yang dilakukan oleh Yakub, seperti apa yang dikatakan kitab Yakobus. Karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Jadi Tuhan melihat sabarmu itu bertumbuh nggak? Sabarmu itu growing up nggak? Sebenarnya Tuhan tuh cuma pengen ngelihat kamu tuh belajar sabar. Sabar teman-teman, sabar ya. Nah saya juga belajar. Coba taruh tangan kanannya di dadanya, katakan sabar Riri, sabar, sabar, sebentar lagi pasti promosi datang. Katakan sebentar lagi pasti promosi datang. Hore, hore, hore. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Harus sabar-sabar kalau mau kirim bintang ya. Belajar caranya kirim bintang bagaimana. Iya, selamat bergabung Bapak Edison Biring-Biring. Tuhan Yesus memberkati. Jadi karakter yang Tuhan nanti-nantikan untuk engkau panen raya adalah sabarmu bertumbuh atau tidak. Karena sabar itu departemennya banyak, cabangnya banyak. Orang yang sabar pasti rendah hati. Kalau orang sabar kan pasti dia suaranya nggak tinggi-tinggi. Nggak ada orang yang sabar ngamuk-ngamuk, itu bukan sabar namanya ya. Kalau dia sabar, dia pasti rendah hati. Kalau dia sabar, dia pasti mengekang kemarahannya. Kalau dia sabar, dia pasti tidak emosional. Kalau dia sabar, dia pasti rendah hati. Dia pasti murah hati. Dia pasti bisa mengekang emosinya. Jadi sabar itu cabangnya banyak. Makanya Tuhan nunggu. Kapan kamu sabar? Bertumbuh kesabaranmu ke arah yang lebih tinggi. Supaya apa yang Tuhan janjikan kepadamu diberikan. Hore, hore, hore. Ayatnya yang ketiga, karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Ayat yang keempat, Yakobus 1 ayat yang keempat ya. Ini luar biasa sekali firman Tuhan. Biarkanlah kesabaran saudara tumbuh. Ketik di kolom komen, saya mau menumbuhkan kesabaran saya. Jadi kalau Anda berkata saya ini udah sabar Pastor, selamat ya. Anda pasti akan dapat promosi. Tapi yang menilai kesabaran Anda bukan Anda ya. Menurut Yakub dia sudah sabar. Sudah 14 tahun dia menjadi pegawai. Ya udahlah, udah waktunya lah saya lari, udah waktunya lah saya dapat uang, udah waktunya lah saya dapat berkat. Tapi Tuhan dari sorga berkata belum ya. Belum Yakub, 6 tahun lagi. Hore, hore, hore. 14 tahun jadi pembantunya Laban. Dan Tuhan katakan dari sorga belum. 6 tahun lagi. Wow. 20 tahun prosesnya Yakub Bapak Ibu Saudara. Ya, min lumantak min potan. Foni Satmaka, Maria, Grey, Dorcas Lango, ya. Sabar. Bertumbuhlah kesabaranku di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan,
Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup. Orang yang sudah berkembang kesabarannya akan sanggup sepenuhnya Anda menghadapi segala sesuatu. Ketik di kolom komen, orang yang berkembang kesabarannya akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Wow, hore 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 ya. Orang yang kesabarannya berkembang, bukan hanya sabar, tapi kesabaran itu terus berkembang, bertumbuh, berkembang, 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 berkembang. Orang yang kesabarannya berkembang, firman Tuhan katakan, kamu akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Kamu akan sanggup menghadapi sakit kamu sanggup menghadapi hutang-hutang kamu sanggup menghadapi suamimu yang menyebalkan, kamu sanggup menghadapi istrimu yang menyebalkan, kamu sanggup menghadapi anakmu yang memberontak, kamu sanggup menghadapi masa-masa sukar, kamu sanggup menghadapi segala sesuatu. Ini firman Tuhan, Pastor Riris nggak tambah-tambah. Jadi kesabaran yang berkembang itu memang memberikan sebuah karakter baru. Kamu sanggup menghadapi segala sesuatu, kamu berdiri di barisan orang-orang yang kuat. Tumbuhkan kesabaran saya Tuhan ya, jangan bilang saya orang yang sabar. No, harus tumbuh terus kesabarannya, harus berkembang terus kesabarannya. Setiap hari harus berkembang, bertumbuh, berkembang, bertumbuh, berkembang. Itu firman Tuhan, firman yang begitu dahsyat dan luar biasa. Jadi orang yang bertumbuh rasa sabarnya, maka dia akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Yang pertama. Yang kedua, dia akan berwatak kuat. Ya, orang yang kesabarannya berkembang, dia akan punya watak yang kuat. Dia tidak mudah digoda. Dia tidak akan mudah tergoda oleh godaan iblis. Dia tidak akan mudah mundur. Dia tidak akan mudah pundung. Dia tidak akan mudah marah. Dia tidak akan mudah tersinggung. Karena dia berkembang kesabarannya. Jadi kalau melihat ada teman gerejamu yang mundur, ya dia tidak berkembang kesabarannya. Dia tidak akan mendapatkan tahan uji. Tapi kalau kamu pagi hari ini punya komitmen di hadapan Tuhan, kesabaran saya tumbuhkan Tuhan. Saya mau kesabaran saya berkembang. Saya mau kesabaran saya bertumbuh. Pasti kamu dipromosikan Tuhan. Pasti kamu panen raya. Hore, hore, hore. Puji nama Tuhan. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Desiana Manapa. Orang yang kesabarannya berkembang akan bisa menghadapi segala sesuatu. Orang yang kesabarannya berkembang akan bisa menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, wataknya kuat. Menghadapi apapun pasti bisa karena sabar ya. Sabar itu adalah karakternya Allah yang dibuat di dalam dirimu berkembang setiap hari ya. Jadi jangan bilang sabar kalau sabarnya nggak berkembang, itu nggak sesuai dengan firman. Harus berkembang terus rasa sabar itu, harus bertumbuh terus rasa sabar itu. Caranya bagaimana? Ya dengan penderitaan yang kamu alami, dengan proses yang kamu alami, dengan penyakit yang kamu alami, dengan keadaan suamimu yang menyebalkan itu, sabarlah terus. Dengan keadaan istrimu yang menyebalkan itu, sabarlah terus. Dengan keadaan ekonomimu yang naik turun itu, ya sabarlah terus. Berkembanglah terus kesabaranmu. Semua permasalahan itu sebenarnya hanya membuat pertumbuhan dan perkembangan kesabaranmu sampai di titik yang Tuhan mau. Hore, hore, hore. Aduh pastor, sakit nih jantung saya pastor. Aduh pastor, sakit nih kepala saya nggak sembuh-sembuh pastor. Aduh pastor, gimana ya duit saya ini pastor nggak kembali-kembali. Saya ini udah bangkrut pastor. Sabar di dalam Tuhan. Bukan cuma sabar-sabar aja, jangan cuma sabar gimana? Sabar di dalam Tuhan, sabar di dalam ibadahmu, sabar di dalam puji-pujianmu, sabar di dalam penyembahanmu. Orang yang sabar berkembang terus sabarnya di dalam Tuhan. Hore, hore, hore. Sarmi Patrick, Rapi Simamora, kembangkan terus sifat kesabaranmu di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus. Kalau tidak bersama Roh Kudus, mana bisa kita sabar? Nah, yang kedua, wataknya pasti kuat, tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Wow, keren banget ya. Ini keren banget. Ini firman Tuhan loh yang bilang di dalam Yakobus 1 ayat yang keempat versi FHYH. Orang yang berkembang kesabarannya, bukan orang yang sabar ya, yang berkembang kesabarannya akan hidup tanpa celah dan kekurangan suatu apapun. Artinya tidak akan kekurangan kesehatan, tidak akan kekurangan uang, tidak akan kekurangan damai sejahtera, tidak akan kekurangan harta, tidak akan kekurangan rasa hormat, tidak akan kekurangan segala hal yang kamu butuhkan.
Jadi berkembanglah kesabaranmu, bertumbuhlah kesabaranmu di dalam takut akan Tuhan. Ore, puji nama Tuhan ya. Itu firman Tuhan hari ini. Jika Anda mau berhasil di dalam Tuhan, jika Anda mau berhasil di dalam kebenaran firman, Anda harus ikut prosesnya Tuhan. Yaitu apa? Di dalam kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Walaupun kehidupan kita sulit, walaupun pencobaan datang, walaupun problema ada, walaupun ada masalah, itu semua biasa. Semua itu biasa. Jangan dipikirin Anda tidak bisa menyelesaikannya. Tapi hiduplah di dalam Tuhan. Angkat tanganmu, tetaplah beribadah, puji nama Tuhan, sembah Tuhan, dan bilang sama dirimu, berkembanglah kesabaranku, bertumbuhlah kesabaranku, mengikuti apa yang Tuhan mau. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah kirim bintang. Tuhan Yesus memberkati berlipat-lipat kali ganda. Yang belum kirim bintang, besok belajar kirim bintang ya. Dan yang sudah membagikan kepada teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak saya darah tinggi 214 dalam nama Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa pakai minyak pengurapan. Kita doakan supaya papamu mengalami kesembuhan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Jika Anda ingin melakukan investasi di pasar uang atau forex, tentunya Anda harus mendepositokan sejumlah uang dalam currency atau dalam mata uang USD atau Euro. Siapkan semua perjamuannya Bapak Ibu Saudara. Lalu dia mengangkat roti di tangan kanannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Lakukanlah setiap hari untuk memperingati kematian dan kebangkitanku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersatu dengan tubuhmu Tuhan. Semua sakit penyakit kami, semua kemiskinan, semua pikiran-pikiran negatif, go in Jesus name. Dalam nama Yesus, makan roti di tangan kananmu, bersatulah dengan tubuh Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Thank you Lord. Angkat cawan di tangan kananmu. Lalu dia mengangkat cawan di tangan kanannya dan dia berkata, ini adalah darahku. Terpujilah namamu Tuhan yang telah mencurahkan darahmu bagi kami. Semua darah-darah kotor, sakit-sakit di dalam tubuh, itu adalah di darah. Gula darah, asam urat, hipertensi, kanker, sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, semua di dalam darah. Biarlah darah Yesus bersatu dengan tubuh kita dan kita jadi sembuh. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Ambil minyak pengurapanmu. Siapa yang sakit, siapa yang mau cek ke dokter, pakai minyak urapan. Ibu Mariati Makaleo ada? Yuk pakai minyak urapan. Dalam nama Yesus ambil minyak pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah minyak doa, sudah diurapi dengan kuasa darah anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami oleskan kepada orang sakit sembuh. Kepada orang yang berbeban berat, orang berbeban berat dilepaskan. Dalam nama Yesus, amin. Taruh di keningmu, taruh di bagian tubuhmu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami mengalami kesembuhan ilahi. Segala sakit penyakit mengalami kesembuhan. Terima kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah ekonomi, apapun itu bentuknya, utang piutang, kebangkrutan, investasi bodong, arisan bodong, apapun bentuknya, mari angkat dompet di tangan kananmu dan katakan, Tuhan, selama kami ada di dunia, kami butuh uang sebagai alat ganti bayar kami. Dan kami tahu, firman-Mu berkata, mintalah kepadaku maka aku akan memberikannya. Kami percaya semua kebutuhan kami di dunia Tuhan limpahkan, Tuhan berkati. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahannya. Aku mengangkat tanganku ke sorga, pertolongan Tuhan tiba bagi kami. Dari utara, timur, barat, dan selatan, berkat bangsa-bangsa masuk ke dalam ATM dan rekening kami. Kami tidak berkekurangan. Transferan sorga, terima dalam nama Yesus. Dolar Australia, dolar Singapura, dolar Amerika, dalam nama Yesus masuk ke dalam dompet kami. Kami adalah pengelola keuangan yang baik. Kami memberikan persepuluhan, kami memberikan persembahan bukan dengan keterpaksaan dan bukan dengan liturgi, tapi karena kami mengasihi Tuhan. Kami tolak roh kebangkrutan, kami tolak roh kemiskinan, kami tolak roh kegagalan. Kami
diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Yang sakit sudah sembuh, yang miskin diperkaya, yang berbeban berat disembuhkan Tuhan. Ya, dari Malaysia Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sudah kirim bintang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus pakai setiap kita lebih dahsyat lagi ya, berlimpah-limpah kali ganda. Maya Sari Perangin-angin, ya kita harus sabar di dalam Tuhan. Ibu Vina Sembiring, tetap sabar di dalam Tuhan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Juniarti Sibuea, ya nanti dibaca lagi ya, Yakobus 1 ayat 4 dalam versi FAIH. Lipang Sakai, Rode Ruth, Diani Situmpul, ya semuanya diberkati Tuhan. Sundai Anggoh, hari itu bapak saya sakit tinggi, darah saya terus antar ke hospital. Ya dalam nama Tuhan Yesus sembuh ya. Dalam nama Tuhan Yesus Ibu Sundai Anggoh, bapaknya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pakai minyak urapan Bu, ajak perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Septi Maria, orang yang kesabarannya berkembang akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Dia akan berwatak kuat menghadapi apapun. Betul sekali. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Nona M, orang yang kesabarannya berkembang akan bisa menghadapi segala sesuatu. Ya betul ya. Jadi tidak cukup hanya dengan sabar, tapi kesabarannya harus berkembang ya. Kesabarannya harus berkembang. Jadi nggak cukup hanya dengan sabar. Kalau cuma sabar aja, banyak kok orang yang sabar, tetapi sabarnya sabar palsu ya. Banyak orang yang sabar di gereja, tapi sampai di rumah udah nggak sabar lagi. Ya, tapi kesabaran kita tuh harus berkembang. Lester Iris aja bukan tipe orang yang sabar, ya. Saya ini orangnya kolerik, melankolik, sanguin, ya. Tidak sabaran. Tapi ketika saya mencari wajah Allah, ketika saya belajar di dalam firman, saya belajar untuk lebih sabar. Belajar untuk lebih sabar itu caranya bagaimana? Teruslah beribadah, teruslah menyembah Tuhan, teruslah berdoa, teruslah masuk di dalam proses-prosesnya Tuhan. Jadi jangan lari dari masalah ya, jangan lari dari masalah. Masalah apapun hadapi, sebab Tuhan pasti memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih yang sudah kirim bintang Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai berjumpa besok. God bless you.